Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat mati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah curahkan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, sehingga dengan semua nikmat tersebut menjadikan semua aktivitas kita hingga pada hari ini berilah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia agung, junjungan mulia yang telah mengajarkan Islam kepada kita dengan jerih payahnya, dengan pengorbanan dan keikhlasannya, sehingga Islam hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Maka mari bersama-sama kita mengucapkan salawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa memperbanyak salawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berharap kepada Allah agar di yaumil akhir kelak kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat mati Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosan khatib mengajak kepada diri khatib dan kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, untuk meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan yang sebenarnya, ketakwaan yang sungguh-sungguh. Karena tidak ada bekal di hadapan Allah kelak yang diakui, bukan harta benda, bukan status sosial, bukan jabatan dan sebagainya, tetapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah lihat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib mencoba mengangkat suatu tema tentang menjaga keikhlasan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, beramal sebaik-baiknya merupakan inti dari sebuah kehidupan, inti dari keberadaan manusia. Hakikat dari manusia dari muka bumi ini adalah beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa amal manusia akan kehilangan fungsi dan perannya dalam rangka menegakkan aturan-aturan Allah di muka bumi ini. Maka oleh karena itu Imam Al-Ghazali menuturkan setiap manusia binasa kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu akan binasa kecuali orang yang beramal dengan ilmunya, dan orang yang beramal juga binasa kecuali orang ikhlas dalam amalannya. Namun orang yang ikhlas juga harus tetap waspada dan hati-hati dalam beramal. Maka oleh karena itu penting kita menjaga keikhlasan, penting kita merawat keikhlasan. Apa makna ikhlas? Ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Melakukan aktivitas semata-mata mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita beramal, kalau seandainya kita bekerja, beraktivitas bukan dalam rangka karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan apresiasi dari manusia atau mengharapkan pujian dan sebagainya, maka diragukan keikhlasannya. Maka ketika kita beramal, ketika kita berbuat, maka mari kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 44 sampai 43, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa ibadallahil mukhlasin ulaika lahum rizqum ma'lum fawakihu wa hum mukramun fi jannatin na'im. Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan, yang bekerja dengan ikhlas, mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan, jannatin na'im. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan orang yang ikhlas Allah berikan ganjaran yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik ganjaran di dunia keberkahan hidup,
kemuliaan hidup, kemudahan hidup, kemudian mendapat pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka oleh karena itu penting kita menjaga keikhlasan kita. Mungkin kita bisa ikhlas hari ini, belum tentu kita bisa ikhlas besok hari dan seterusnya. Maka penting untuk menjaga, merawat keikhlasan itu agar istiqomah dalam ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beberapa hal yang perlu kita lakukan agar kita mampu merawat keikhlasan ini. Yang pertama adalah memperbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita ikhlas menjalankan semua aktivitas amal-amal kita di muka bumi ini. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW saja memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Berlindung kepada Allah dari pelaku-pelaku syirik yang terlihat maupun tidak terlihat. Mungkin sesuatu yang terlihat bisa kita lawan. Kita tidak menyembah berhala, kita tidak melakukan sesuatu yang terlihat secara fisik, tetapi di hati kita mana tahu apakah kita bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, apakah kita berkontribusi dalam kehidupan sosial masyarakat, apapun aktivitasnya, apakah kita karena Allah atau bukan. Sesuatu yang tidak terlihat, samar-samar, apakah ini karena Allah atau bukan karena Allah. Maka sekali berbaginda Rasulullah SAW saja memohon kepada Allah agar Allah hindari perbuatan syirik, sesuatu yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbuatan yang kedua dalam rangka merawat keikhlasan ini adalah menyembunyikan amal. Kita berusaha untuk tidak menampakkan amal soleh kita. Bahkan ketika tangan kanan melakukan amal soleh, tangan kiri tidak mengetahuinya, berusaha menyembunyikannya. Agar apa? Agar tidak terjadi riya, atau kita mengingatkan kebaikan yang telah kita lakukan. Coba sembunyikan, karena bisa jadi orang semangat beramal soleh ketika di khalayak ramai, atau disebut-sebut namanya, atau muncul di publik. Tetapi ketika dia dalam kesendirian, ketika dia tidak disaksi oleh orang lain, bisa jadi dia tidak melakukan amal soleh pada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk melatih kita, coba kita tidak untuk mempublis atau berusaha untuk menyembunyikan amal soleh yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga keikhlasan kita. Pada hari kita banyak menyaksikan sangat mudah orang mempublis, mengekspresikan kebaikan di media sosial dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah menjaga hatinya senantiasa ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita khawatirkan ketika kita mempublis sesuatu kebaikan di media sosial dalam rangka agar mendapat apresiasi, agar dipandang, agar dinilai, agar di-like dan sebagainya oleh manusia, oleh orang-orang yang lain, maka perlu kita belajar menyembunyikan amal agar kita senantiasa ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah memandang rendah amal kebaikan. Kita mencoba apa yang kita lakukan ini belum ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan satu kebaikan kecil dan kita merasa besar dengan amal itu. Kita merasa bahagia dan bangga dengan amal itu, padahal belum tentu itu mendapat nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sa'id bin Jubair berkata, ada orang yang masuk surga karena perbuatan maksiat, dan ada orang yang masuk neraka karena amal kebaikannya. Ditanyakan kepadanya, mengapa hal begitu terjadi? Ada orang masuk surga karena perbuatan maksiat, ada orang masuk neraka karena amal kebaikannya. Maka Sa'id bin Jubair menjawab, seseorang melakukan perbuatan maksiat, ia pun senantiasa takut terhadap azab Allah akibat perbuatan maksiat tersebut, maka ia pun bertemu Allah dan Allah mengampuni dosanya karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bermaksiat, ketika dia melakukan maksiat. Sedangkan ada orang yang dia beramal kebajikan, ia pun senantiasa bangga dengan amal tersebut, maka ia bertemu Allah dalam keadaan demikian, bangga dengan amal solehnya, maka Allah pun memasukkan ia ke dalam neraka. Maka perlu kita memandang rendah amal yang kita lakukan. Senantiasa kita menyaksikan orang-orang lain yang banyak amal solehnya daripada kita. Jangan sampai amal yang sedikit kita bangga, tetapi begitu banyak amal-amal soleh yang lain yang perlu kita lakukan dan tidak kita lakukan. Adapun yang terakhir, merawat keikhlasan ini adalah takut tidak diterima amal yang kita lakukan. Khawatir amal yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mu'minun Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka.
senantiasa merasa takut dan khawatir. Jangan-jangan amal yang kita lakukan ini yang menurut kita baik, yang menurut kita ikhlas, tapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ali bin Abi Thalib begitu khawatirnya ketika dalam sebuah pertempuran dan dia ingin membunuh musuhnya, dan musuhnya sudah dalam posisi yang terjatuh, sudah posisi di bawahnya, dan Ali bin Abi Thalib siap mengayunkan pedangnya untuk membunuh musuh tersebut. Tapi ketika pedang itu mau diayunkan ke musuhnya, tiba-tiba musuhnya itu meludah Ali bin Abi Thalib. Maka dengan serta-merta Ali bin Abi Thalib menghentikan aktivitas ayunan pedang itu. Maka ditanya oleh musuhnya, "Wahai Ali, mengapa engkau tidak jadi menebaskan pedangmu kepadaku?" Apa kata Ali bin Abi Thalib? "Ketika aku tadi ingin menebasmu dan bersemangat aku ingin membunuhmu karena Allah Subhanahu wa taala, karena menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini sebagai jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala engkau meludah ke wajahku, aku khawatir karena ada emosi dan marah di dadaku, sehingga aku membunuh bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena amarah, karena sakit hati, karena geram karena engkau meludahku. Maka aku berpikir seperti itu dan aku tidak jadi membunuhmu, karena aku khawatir aku membunuh bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena amarahku." Maka musuh ini berkata, "Kalau begitulah Islam, kalau begitulah engkau, maka aku bersyahadat di hadapanmu pada hari ini." Hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, maka oleh karena itu seorang ahli hikmah menasihatkan kepada kita, perbaikilah amal perbuatanmu dengan ikhlas, dan perbaikilah keikhlasanmu itu dengan perasaan bahwa tidak ada kekuatan ikhlas itu dari kita sendiri, bahwa semua kejadian itu hanya semata-mata karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlas, kita mampu bersabar, itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hilangkan semua upaya itu karena kita, karena kehebatan kita, karena status kita dan sebagainya, tetapi semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka khawatirlah amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kehati-hatian ini akan menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberi motivasi khususnya bagi khatib sendiri dan kita semuanya, agar kita mampu menjaga keikhlasan kita selaku kekuatan dan fondasi awal agar amal-amal kita berkualitas dan mampu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.